Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala hari ini. Saudara-saudara, salah satu hal yang paling sukar bagi seorang manusia adalah ketika dia harus mengakui kehebatan, keunggulan, kebesaran orang lain. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak mudah kita lakukan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dalam diri kita manusia ada kecenderungan mengutamakan kepentingan diri, kenyamanan diri, popularitas diri, tampil menjadi yang terbaik dibandingkan orang lain. Nah Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana dengan Yohanes Pembaptis? Dialah orang yang dipakai oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia berseru-seru agar orang-orang bertobat dari dosa-dosanya. Bisa kita katakan, kehadiran Yohanes Pembaptis dan apa yang dilakukannya di satu sisi mengakibatkan dia begitu dikenal oleh banyak orang, bahkan dia juga mempunyai murid-murid. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, dia punya banyak pengikut dan banyak juga yang mengira bahwa dia adalah Mesias itu. Saudara-saudara, sebagai seorang manusia tentu ini adalah sebuah kesempatan baik bukan bagi Yohanes Pembaptis untuk apa? Mencari dan menaikkan popularitas dirinya. Lagi pula, orang-orang lain juga belum tentu tahu di mana atau yang mana Yesus itu. Saudara, sangat mungkin bagi Yohanes Pembaptis menjadi semakin populer di tengah situasi saat itu. Tetapi, fakta menarik yang kita temukan dalam bacaan kita adalah bagaimana Yohanes Pembaptis memberikan kepada kita sebuah teladan sikap yang sangat baik. Dia sangat tahu diri, dia sadar siapa dirinya, dia bukan Mesias, dia hanya orang yang mempersiapkan jalan bagi Mesias yang sesungguhnya. Saudara, dalam Yohanes 3 ayat 31 sampai 32a dikatakan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya, siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Saudara, Yohanes Pembaptis memberikan sebuah pengakuan kepada orang-orang atau para pengikutnya, termasuk juga bagaimana Yesus itu adalah Mesias dan dia bukan Mesias. Dia mengakui bahwa nanti Mesias itulah yang merupakan jalan kebenaran, yang kepadanya kita harus datang untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Saudara-saudara, karena itulah Yesus juga dikatakan Yesuslah yang akan memberi kesaksian tentang apa yang dilihat dan didengarnya. Saudara, Yohanes Pembaptis sekali lagi memberikan sebuah teladan yang baik bagi kita. Bagaimana dia adalah orang yang tahu diri dan juga orang yang dengan tulus hati memberikan pengakuan yang jujur tentang Yesus yang adalah Mesias itu. Saudara, bahkan dia juga menjelaskan bahwa nanti barang siapa yang percaya kepada anak, di dalam perkataan yang ada dalam Yohanes 3, dia beroleh hidup yang kekal. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari pribadi Yohanes Pembaptis terhadap Tuhan. Mari kita selalu menjadi orang yang sadar diri bahwasanya apa yang kita punya, bahkan hidup kita ini adalah hanya karena belas kasih dan kemurahan Tuhan. Terhadap sesama bagaimana? Mari kita belajar menjadi seorang yang rendah hati, mengakui keberhasilan,
keunggulan orang lain tanpa merasa perlu iri hati. Wah, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. Mampukah kita melakukannya? Mampukah kita mengakui jika memang orang lain itu lebih hebat, lebih baik, dan memang dia patut mendapatkan pujian? Saudara, pengakuan yang tulus dimulai dengan sebuah kerendahan hati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar dari pribadi Yohanes Pembaptis, seorang yang sadar diri, seorang yang begitu rendah hati, seorang yang tidak memanfaatkan situasi, tapi dia menjadi pribadi yang berani mengakui akan kebesaran Yesus sebagai Mesias yang akan datang di tengah-tengah manusia. Terima kasih Tuhan, mampukanlah kami juga menjadi orang-orang yang demikian. Demi Kristus Yesus kami berdoa.